Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua siswa-siswi SMP Trisula Perwari 2, khususnya kelas 7 ya. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk kalian semua, khususnya anak kelas 7 yang sekarang baru pertama kali belajar ya. Walaupun keadaannya sekarang sedang pandemi, kita nggak bisa belajar dengan tatap muka langsung, tapi nggak apa-apa. Yang penting semangat belajar kita jangan sampai luntur ya. Kalian termasuk Bapak sendiri, Bapak juga sebenarnya masih belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Agung Rohman Priambodo. Kalian boleh panggil saya Pak Agung ya. Pak Agung di sini akan mengajarkan kalian mata pelajaran IPS. Seperti itu. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kalian siapkan buku pegangan kalian. Boleh buku besar, buku paket, buku LKS. Silahkan kalian buka bukunya. Kemudian kalian buka bab pertama. Nah, di bab pertama kita akan membahas materi tentang keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia ya. Jadi ada beberapa kata kunci di sini. Salah satunya adalah keruangan, kemudian interaksi. Nah, kemudian lingkupnya adalah di Indonesia ya. Yuk kita bahas apa itu keruangan ya. Keruangan atau ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya ya. Jadi ruang itu bisa kita katakan sebagai wadah. Kita ngartinya jangan wadah tapi tempat saja ya. Jadi ruang adalah tempat yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang yang di dalam bumi. Nah, dari kesekian banyak ruang tersebut ya, masing-masing memiliki kehidupannya sendiri. Contoh misalnya ruang darat, ada manusia ya. Contoh kita manusia memiliki kehidupannya masing-masing. Kemudian di laut ya ada kehidupan juga, semisalnya ikan, kemudian cumi-cumi, apalagi misalnya penyu atau ubur-ubur dan lain-lain ya. Pokoknya seisi laut itu pasti akan ada kehidupan. Kemudian ruang udara ya, di udara pasti ada burung yang terbang di udara dan lain-lain. Nah, tadi itu adalah di permukaan bumi, ada ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Nah, tadi dijelaskan juga selanjutnya itu ada di dalam bumi. Nah, yang di dalam bumi, Pak, apa benar di dalam bumi ada kehidupan? Jawabannya iya. Contohnya apa? Cacing ya. Contoh sederhananya adalah cacing. Nah, di dalam tanah itu ada kehidupan juga. Salah satu contohnya adalah cacing-cacing, kemudian makhluk hidup mikroskopik ya yang ukuran sangat kecil. Seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas tentang konsep ruang ya. Ada 3. Yang pertama ruang absolut atau ruang absolut ya, atau ruang yang pasti. Kemudian ruang relatif, kemudian ruang relasional. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Di sini ada gambar peta, ada gambar peta wilayah. Nah, keterangannya seperti ini. Pola ruang adalah pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi, seperti struktur, posisi, lokasi, atau susunan benda bumi yang dapat diamati. Ya, jadi setiap wilayah itu mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap ruang atau setiap tempat mereka memiliki suasana, kondisi, dan situasi yang berbeda-beda. Misalnya contoh Jakarta dan Jawa Barat, mereka mempunyai karakteristik dan kondisi lokasi yang berbeda-beda. Nah, konektivitas atau hubungan dari ruang dan waktu
mereka akan terjadi sebuah fenomena ya. Salah satu contohnya adalah nih yang pertama ya. Yang pertama adalah terjadinya peristiwa siang dan malam ya. Kalau misalnya kalian sekarang nonton video ini siang hari ya, pasti di Indonesia nih misalnya siang. Nah, di Amerika ya, di tempat yang lain pasti kondisinya tidak siang juga, pasti malam. Ya, itu namanya perbedaan siang dan malam ya, terjadinya siang dan malam. Kemudian terjadinya perbedaan waktu. Contoh yang lebih sederhana ya. Jangan Indonesia sama Amerika itu terlalu jauh. Di Indonesia aja ya. Indonesia memiliki 3 pembagian waktu. Yang pertama WIB, kemudian WITA, kemudian WIT. Ya, WIB adalah waktu Indonesia bagian barat, WITA waktu Indonesia bagian tengah, WIT waktu Indonesia bagian timur. Nah, dari ketiga perbedaan waktu ini, mereka masing-masing memiliki perbedaan 1 jam, ya, hanya 1 jam. Jadi misalnya di Jakarta, nah Jakarta itu kan Indonesia bagian barat. Di Jakarta misalnya jam 12 siang. Nah, karena di timur ini lebih dulu, ya, di timur ini lebih dulu dilintasi matahari, maka dia lebih cepat. Lebih cepatnya berapa lama? 2 jam, ya, karena WIB ini masih kosong. WIB, WITA 1, WIT itu 2. Jadi perbedaan 2 jam. Kalau misalnya di Jakarta jam 12 siang, berarti di Papua itu sudah jam 2 siang. Jadi ada perbedaan waktu selama 2 jam. Kemudian yang ketiga adalah fase bulan yang bergerak melalui siklus 29 hari. Ya, jadi bulan itu berevolusi, ya. Bulan itu berevolusi terhadap bumi selama 29 hari atau 30 hari. Kemudian yang keempat adanya pergantian musim. Nah, di Indonesia sendiri itu terdapat perbedaan musim, ya. Yang pertama adalah musim panas dan musim penghujan. Nah, yang sekarang kita hadapi ini lagi musim panas, walaupun terkadang memang kita suka merasakan yang namanya hujan, ya. Musim penghujan biasanya itu datang pada bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, ya. Ada 6 bulan dari September sampai Februari. Nah, kemudian Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Agustus. Ini adalah musim panas yang sekarang kita hadapi, ya. Jadi tiap bulan atau tiap waktu nanti kita akan mengalami pergantian musim, ya, antara musim panas dengan musim hujan. Yuk lanjut. Oke, ini ada catatan terakhir mungkinnya dari saya. Ini catatan kecil, yaitu begini bunyinya. Ruang menjadi tempat interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, yang dimaksud di sini, ruang itu menjadi sebuah tempat, ya, di mana individu saling berinteraksi. Bisa individu dengan individu, bisa individu dengan kelompok, bisa kelompok dengan kelompok. Nah, yang namanya individu itu pasti hanya satu orang. Nah, tapi kalau kelompok itu bisa 2 orang atau lebih. Ya, contoh misalnya individu dengan individu. Ani berbicara dengan Budi. Ya, kemudian Ani bertanya kepada Budi dan Budi menjawab. Nah, ketika Ani bertanya dan Budi menjawab, itu terjadilah sebuah interaksi antara individu dengan individu. Nah, itu adalah contoh sederhananya. Kemudian individu dengan kelompok, ya, individu dengan kelompok. Contoh lagi misalnya Bayu ini adalah ketua kelas, ya. Bayu ini adalah ketua kelas. Nah, kemudian kelompoknya siapa? Teman-temannya di kelas. Nah, Bayu memberikan instruksi kepada teman-temannya di kelas. Nah, berarti individu berinteraksi dengan kelompok.
Nah, ketika kelompoknya merespon terhadap instruksinya Bayu, maka itulah yang terjadi, maka itulah yang dinamakan interaksi. Adanya feedback atau timbal balik, ya jika terjadi timbal balik itu maka itu dinamakan dengan interaksi. Dan yang terakhir, kelompok dengan kelompok. Nah, contoh sederhananya kita pakai ruangnya itu di kelas kita aja, ya, di kelas. Contoh misalnya ada kelompok A dengan kelompok B, 5 lawan 5. 5 lawan 5. Nah, dua kelompok ini sedang sedang mengerjakan tugas dari gurunya. Nah, kelompok A 1 2 3 4 5 mereka presentasi di depan kelas. Kemudian yang si kelompok B, mereka memperhatikan presentasi dari si kelompok A. Nah, ketika kelompok A selesai presentasi, kelompok B bertanya kepada kelompok A, bla 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 bla. Nah, kemudian tugas si kelompok A, dia menjawab pertanyaan si kelompok B, bla 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 bla. Nah, ketika terjadi sebuah komunikasi antara kelompok A dan kelompok B, itulah yang dinamakan dengan interaksi. Ya, jadi contohnya seperti itu, sangat sederhana, sangat mudah. Saya harap kalian paham dengan apa sih konsep dari sebuah ruang, kemudian interaksi dan lain-lain. Ya, ini lingkupnya masih kita bahas masih lingkup kelas saja. Nanti akan kita bahas lagi lingkupnya yang lebih luas lagi, yaitu Indonesia. Oke, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Yang penting, ya. Untuk kalian siswa kelas 7 SMP Trisula Perwari 2, jangan lupa kalau kalian sudah nonton absen, ya absen boleh lewat komentar, Pak nama saya ini dari kelas ini, ya, sama beri komentar tambahan, nggak apa-apa, mau kritik saya juga boleh, tapi jangan kritik yang pedes-pedes lah, nggak enak, nggak ada susunya, ya, jangan kritik yang terlalu tajam. Boleh dikasih masukan, silakan, saya terima masukan dari kalian. Boleh dikasih komentar positif, itu lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.